La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk dibunuh. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggalkan kota Mekah, saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mendampingi Rasulullah bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum tertutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya serasa waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa taala itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjelar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air mata menetes mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku ngerti kamu. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainal
mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Kata si ular. Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, yaitu ular, ingin memandang wajah kekasihmu. Fi ainal mahabbah, lanjut ular. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Silahkan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk menjumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad, jawab si ular. Lihatlah ini wajahku, kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan menggandungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika rasa sakit itu hilang, tak terbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Dan Abu Bakar menggelang kuat-kuat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengunjungi channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan atau kecerobohan di dalam kisah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayo, dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya sahabat-sahabat tetap terus terupdate tentang kisah-kisah baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.